Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruhaini. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan juga membahas tentang jenis penelitian, pendekatan dalam penelitian, dan yang terakhir perbedaan penelitian kualitatif dan juga kuantitatif. So, buat kalian penasaran, yuk langsung aja ke videonya. Jenis penelitian pertama yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian di mana dalam penelitiannya menghasilkan data deskriptif berdasarkan ucapan, tulisan, ataupun perilaku orang-orang yang sedang diamati. Kemudian yang kedua, penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk membuktikan teori-teori, hipotesis, dan menghasilkan data berupa statistik ataupun yang berkaitan dengan angka. Yang ketiga, yaitu jenis penelitian PAR. PAR sendiri memiliki kepanjangan dari Participatory Action Research, di mana dalam penelitian PAR ini memiliki arti jenis penelitian secara partisipatif dengan masyarakat ataupun komunitas-komunitas tertentu sebagai pelaksana penelitian PAR itu sendiri. Yang keempat yaitu penelitian pengembangan atau disingkat dengan R&D, Research and Development, yaitu suatu proses ataupun langkah-langkah untuk mengembangkan produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam mengembangkan produk ini terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama berbentuk software dan yang kedua berbentuk hardware. Berbentuk software ini contohnya itu pengembangan aplikasi pembelajaran, kemudian pengembangan video pembelajaran, dan yang kedua yaitu berbentuk hardware. Nah, contoh bentuk hardware ini yaitu seperti mengembangkan modul cetak ataupun mengembangkan media buku bersifat ataupun berbasis pop-up book. Yang terakhir yaitu penelitian kombinasi ataupun disebut dengan penelitian mixed method. Nah, jenis penelitian kombinasi ini merupakan penelitian yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data, menganalisis data, kemudian menarik kesimpulan secara inferensial dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan juga pendekatan kuantitatif dengan apa yang sedang dikaji ataupun yang sedang diteliti. Pembahasan kedua yaitu tentang pendekatan dalam penelitian. Pendekatan adalah aturan-aturan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan juga melaporkan informasi dari apa yang sedang dikaji ataupun diteliti. Pendekatan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pendekatan kualitatif, dan yang kedua, pendekatan kuantitatif. Oke, sebelum lebih lanjut, saya di sini akan membahas satu persatu dari masing-masing pendekatan tersebut. Yang pertama yaitu pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama itu grounded theory. Nah, grounded theory merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk menemukan teori yang dapat menjelaskan tindakan dalam suatu penelitian. Nah, yang kedua yaitu studi fenomenologis, merupakan sebuah studi yang dilakukan untuk memahami fenomena ataupun gejala yang tampak di lapangan. Dan yang ketiga yaitu studi kasus. Studi kasus adalah pengujian secara rinci tentang latar belakang ataupun fenomena tertentu. Dan yang keempat yaitu studi partisipatoris atau bisa disebut dengan metode PAR, merupakan penelitian alternatif yang di mana di dalamnya itu mengkaitkan masyarakat ataupun komunitas
komunitas-komunitas tertentu sebagai ketata laksanaan penelitian tersebut. Dan yang terakhir yaitu studi kepustakaan atau studi library research, merupakan teori-teori tentang penelitian kepustakaan, yaitu peneliti tugasnya untuk mengumpulkan teori yang bersumber dari jurnal ataupun dari buku. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan kuantitatif. Nah, dalam pendekatan kuantitatif ini terbagi ke dalam 4. Yang pertama itu penelitian eksperimen, dan yang kedua penelitian korelasi, dan yang ketiga penelitian komparasi, dan yang terakhir itu penelitian R&D. Nah, dalam penelitian eksperimen merupakan penelitian yang digunakan untuk mengetahui sebab dan juga akibat. Artinya bahwa dalam penelitian eksperimen ini digunakan untuk mengetahui sebelum diaplikasikannya metode dan setelah diaplikasikannya metode. Kemudian yang kedua itu penelitian korelasi. Nah, penelitian korelasi merupakan penelitian yang biasanya digunakan dua variabel ataupun lebih yang bersifat kuantitatif. Tugas dari penelitian korelasi ini untuk mengetahui seberapa erat ataupun seberapa signifikan ataupun seberapa keterkaitan antara variabel X ataupun variabel Y. Kemudian yang ketiga itu penelitian komparasi. Penelitian komparasi merupakan penelitian yang digunakan untuk memperbandingkan antar elemen yang sama dalam periode yang berurutan. Dan yang keempat itu penelitian R&D. Dalam penelitian R&D atau biasa yang kita dengar atau biasa yang kita sebut dengan research and development, penelitian sekaligus pengembangan. Nah, dalam penelitian R&D ini merupakan suatu langkah ataupun proses untuk mengembangkan produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam mengembangkan produk itu bisa berbentuk dua. Yang pertama, berbentuk software ataupun perangkat lunak, dan yang kedua hardware ataupun perangkat keras. Nah, jenis pengembangan berbentuk software itu contohnya mengembangkan media pembelajaran berbasis mobile learning ataupun pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi atau mengembangkan aplikasi pembelajaran. Kemudian contoh dari pengembangan media pembelajaran berbasis hardware ataupun perangkat keras itu contohnya seperti mengembangkan modul cetak, ataupun yang kedua contohnya itu seperti mengembangkan pop-up book yang berbasis cetak ataupun bisa digenggam, bisa kita lihat, bisa kita pegang, itu berbasis hardware. Pembahasan ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data valid dan menghasilkan kesimpulan yang valid juga. Adapun teknik pengumpulan data diperoleh oleh banyaknya variabel dalam penelitian. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yaitu mengolah data ataupun menganalisis data tersebut. Beberapa bentuk instrumen teknik pengumpulan data diantaranya yang pertama, observasi. Observasi merupakan teknik penyajian data ataupun teknik pengumpulan data dengan cara mengamati situasi ataupun keadaan ataupun fenomena secara langsung terkait subjek penelitian. Cara mengumpulkan data dengan menggunakan teknik observasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, participan observation, dan yang kedua, non-participan observation. Lantas, apa perbedaan di antara keduanya? Oke, yang pertama itu participan observation. Jadi, dalam melakukan observasi partisipan, artinya peneliti ikut secara langsung ataupun terjun untuk memahami kondisi yang terkait dengan subjek penelitian. Biasanya, participan observation ini digunakan untuk
penelitian yang memahami secara langsung hubungan antar masyarakat. Karena peneliti dapat mengartikan subjek yang diteliti ini secara lebih jelas. Oleh karenanya, sesuatu yang dilihat tentu berbeda dengan sesuatu yang dirasakan. Sedangkan yang dimaksud dengan non-participant observation, yaitu peneliti tidak terjun langsung ke lapangan. Akan tetapi, peneliti cukup mengamati objek yang diteliti saja. Teknik pengumpulan data yang kedua yaitu wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dari narasumber kepada responden terkait subjek penelitian ataupun terkait apa yang sedang diteliti. Dalam mewawancarai terbagi menjadi dua. Yang pertama, wawancara dilakukan secara langsung dan wawancara dilakukan secara tidak langsung. Wawancara dilakukan secara langsung artinya peneliti mengajukan wawancara ataupun pertanyaan yang harus dijawab kepada responden yaitu dengan secara langsung ataupun tatap muka. Sedangkan secara tidak langsung yaitu peneliti mengajukan pertanyaan bisa dengan via telepon, kemudian via SMS, email, dan lain sebagainya. Terdapat dua jenis wawancara yang disajikan untuk menyajikan data. Yang pertama yaitu wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dibuat berdasarkan tujuan-tujuan dalam penelitian. Kemudian yang kedua, wawancara tidak terstruktur. Nah, wawancara tidak terstruktur ini merupakan peneliti tidak terikat oleh daftar pertanyaan yang harus ditanyakan kepada subjek penelitian. Nah, untuk mendapatkan informasi, peneliti harus memiliki pedoman pertanyaan yang akan digali dari subjek penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data yang ketiga yaitu angket ataupun kuesioner. Angket ataupun kuesioner merupakan teknik pengumpulan data di mana dalam angket tersebut merupakan pengajuan pertanyaan yang harus dijawab oleh subjek penelitian terkait topik yang akan diteliti. Adapun bentuk kuesioner ataupun angket menurut buku Metode Pengembangan Kualitatif dan Kuantitatif berdasarkan hasil karangan Amir Hamzah terbagi menjadi 6 bentuk. Yang pertama yaitu kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka yaitu responden bebas menjawab dengan kalimatnya sendiri. Bentuknya itu seperti kuesioner lisan. Kemudian yang kedua, kuesioner tertutup, yaitu responden tinggal memilih jawaban yang telah disediakan. Bentuknya sama dengan kuesioner pilihan ganda. Yang ketiga, kuesioner langsung. Responden menjawab pertanyaan seputar dirinya. Kemudian yang keempat, kuesioner tidak langsung. Artinya, dalam kuesioner tidak langsung ini, responden menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan orang lain. Dan yang kelima, kuesioner berbentuk checklist, yaitu daftar isian ataupun daftar pertanyaan bersifat tertutup. Nah, tugasnya responden tinggal membubuhkan atau menandakan setiap jawaban ataupun setiap pertanyaan dengan menggunakan tanda checklist pada kolom jawaban yang telah disediakan. Kemudian yang terakhir yaitu skala bertingkat. Nah, skala bertingkat ini merupakan jenis ataupun bentuk kuesioner responden dengan melengkapi pertanyaan bertingkat. Lazimnya menunjukkan skala sikap yang mencakup rentang dari mulai sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Teknik pengumpulan data yang keempat yaitu tes. Tes adalah instrumen yang dilakukan berupa serentetan pertanyaan ataupun lembar kerja ataupun sejenisnya yang dilakukan untuk mengatur pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan juga bakat subjek penelitian.
Kemudian, instrumen penelitian yang terakhir yaitu dokumentasi. Dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data ataupun instrumen pengumpulan data yang digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian ataupun sebagai bukti ketika kita sedang melakukan penelitian. Oke, pembahasan terakhir itu perbedaan penelitian kualitatif dan juga kuantitatif. Perbedaan penelitian kualitatif dan juga kuantitatif dapat dilihat dari berbagai segi. Perlu kita ketahui bahwa penelitian keduanya merupakan jenis metode ataupun pendekatan, tidak selamanya saling bertentangan satu sama lain. Ada juga beberapa hal memiliki kemiripan ataupun kesamaan. So, apa saja perbedaannya? Perbedaan yang pertama terletak pada desain penelitian. Jika dalam penelitian kualitatif bersifat umum ataupun fleksibel, dinamis. Nah, penelitian kualitatif sendiri dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung. Sedangkan penelitian kuantitatif memiliki sifat yang khusus, terperinci, dan statis. Alur dari penelitian kuantitatif sudah direncanakan sejak awal ataupun sudah direncanakan sejak kita mau terjun ke lapangan dan data tersebut tidak dapat dirubah. Perbedaan kedua itu terletak pada analisis data. Jika dalam penelitian kualitatif dapat dianalisis selama proses penelitian berlangsung, sedangkan dalam penelitian kuantitatif dapat dianalisis ketika tahap akhir sebelum membuat laporan. Perbedaan ketiga terletak pada pengumpulan data. Jika dalam penelitian kualitatif, dalam mengumpulkan data itu tidak bisa diukur, sehingga peneliti berusaha untuk mengorek-ngorek ataupun menggali informasi sedalam-dalamnya, sehingga kualitas penelitian itu tidak ditentukan pada banyaknya narasumber. Akan tetapi, kualitas dalam penelitian kualitatif itu ditentukan dari banyaknya informasi yang didapatkan ataupun digali selama penelitian berlangsung. Kemudian, sedangkan penelitian kuantitatif dalam menganalisis data ataupun mengumpulkan data itu merupakan jenis penelitian yang dapat diukur, karena memang dalam penelitian kuantitatif ini menggunakan instrumen berupa tes ataupun kuesioner atau yang biasa kita sebut dengan angket. Nah, dalam menganalisis angket ini itu dibutuhkan jumlah responden ataupun jumlah populasi dan juga sampel yang lumayan banyak, sehingga dalam menganalisis data kuantitatif itu ditentukan pada banyaknya sampel ataupun populasi sebagai tolak ukur kualitas penelitian kuantitatif itu tersendiri. Perbedaan yang kelima itu terletak pada tujuan penelitian. Jika dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, kemudian mengembangkan teori dan mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar variabel, keterkaitan antara keduanya, apakah variabel keduanya ini mempengaruhi ataupun sebaliknya. Apakah kedua variabel ini signifikan ataupun tidak. Kemudian menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti.